Halo, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita akan mulai kuliah digital forensik, sebenarnya cyber forensik ya. Jadi, jadi kita akan eh, membahas ya, eh, kita hari ini kita akan bahas tentang introduction dulu ya tentang cyber forensik itu apa, mengenai compliance, auditing. Kita akan bahas definisi, proses forensik, perbedaan audit dan investigasi, mungkin nanti juga sedikit tentang beberapa kasus ya, kasus nyata yang pernah ada. Salah satunya yang mungkin yang pernah teman-teman dengar itu ada contoh kasus seperti Tokopedia ya, kemudian BPJS, terus ransomware itu di beberapa rumah sakit yang kena, dan yang terakhir mungkin masih agak anget juga itu ya, jadi serangan malware ya, malware di PDNS Kominfo. Oke, jadi eh, ya, kita lanjut ini. eh, yang perlu kita perhatikan ya di sini bahwa dalam perkuliahan ini eh, kalau teman-teman semua sudah selesai mengikuti perkuliahan ini tidak otomatis teman-teman akan menjadi ini ya certified digital forensik. Jadi perkuliahan ini hanya didesain untuk memberikan introduction ya. Jadi baik secara teori atau mungkin menjadi perspektif ini praktikal perspektif ya. Jadi kita akan coba juga nanti beberapa studi kasus, contoh kasus, simulasi. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga di sini bahwa digital forensik itu adalah satu ini ya satu bidang keilmuan yang sebenarnya sudah sangat mature ya. Jadi banyak sekali subdisiplin di dalamnya. Di sini ada komputer forensik, ya. Jadi apa itu komputer forensik? Kemudian beberapa hal yang kita lihat di sini ya kalau ini sih dalam komputer forensik itu biasanya ada tiga pihak ya yang terlibat, bisa yang melakukan mungkin nanti ada bisa militeri atau tentara ya tentunya tentara di situ militer, kemudian law enforcement itu juga bisa polisi atau ya, gitu ya, kejaksaan gitu. Dan kemudian private sector ya. Jadi kalau private sector juga tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan eh, cyber forensik ya, jadi forensik. Dan untuk forensik ini tentunya ada standar dan guideline yang harus diikuti. Jadi di situ nanti standar guideline itu meliputi dalam hal bagaimana cara melakukan investigasi, aturan-aturan mengenai evidence, ya, dan kemudian presentation dari hasil investigasinya seperti apa. Nah ini kita ambil dari di eh, Amerika ya kali ini ya. Jadi semua di sana standarnya sudah jelas gitu. Jadi di sini ada dalam hal investigasi kita akan membahas nanti ada akuisisinya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan nanti hasil reportnya bagaimana. Di situ juga kalau untuk kebijakan atau aturan untuk eviden itu ada beberapa tentang kriminal, FRYI, FRA 702 dan lain-lain gitu. Dan itu juga harus mengacu pada apa namanya aturan-aturan pemerintah. Yang terakhir yang penting juga diikuti bahwa sebenarnya tujuan utama dari forensik ini adalah kita akan memberikan eh, pendapat ya sebagai expert witness, sebagai technical expert ya, suatu kasus tertentu. Jadi di sini ada satu definisi ya. Jadi digital forensic science apa itu? Jadi ini pemakaian apa namanya metode yang sudah proven ya, metode yang sudah proven secara saintifik yang tujuannya adalah untuk preservasi, koleksi, validasi, identifikasi, analisis, interpretation, dan dokumentasi dari digital evidence ya. Jadi digital evidence ini didapatnya dari mana? Tentunya dari sumber-sumber digital. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya, kita memfasilitasi atau mungkin
kalau bisa lebih jauh lagi kita akan rekonstruksi. Jadi kalau ada ini adalah apa, kejadian kriminal gitu ya, atau mungkin membantu ya antisipasi aksi-aksi yang tidak seharusnya tidak boleh dilakukan gitu. Jadi ini sumber ini kita ambil dari Digital Forensic Research Workshop ya tahun 2001. Ada beberapa komunitas ya yang terlibat di sini dalam forensik digital atau cyber forensik ini. Yang pertama adalah law enforcement, kemudian military, kemudian yang ketiga adalah bisnis dan industri. Mungkin yang keempat ini yang kita ini ya, jadi akademia. Ini adalah science yang terlibat. Ya. Kita lihat di situ ada law enforcement, ya. Kemudian ini adalah yang bulatan pertama ini adalah Homeland Security. Homeland Security itu di sini ada bagiannya court ya. Court itu isinya adalah law enforcement, Homeland Security. Kemudian di sini adalah business and industry itu biasanya adalah proteksi untuk critical infrastructure gitu. Jadi kalau yang military operation bisa jadi nanti untuk informasi untuk warfare. Jadi objektif dari setiap community itu berbeda-beda ya. Kalau law enforcement itu biasanya primary objektifnya atau tujuan utamanya adalah prosecution atau penegakan hukum ya di situ ya. Dan biasanya kejadiannya adalah sesudah terjadi ya di situ. Karena kalau military operation itu bisa nanti kelanjutan dari operasionalnya, ya. Mungkin juga bisa juga yang secondary tujuannya mungkin adalah prosecution juga. Dan ini biasanya real time. Bisnis itu juga sama ya. Jadi dia juga real time dan secondary objektifnya adalah prosecution dan untuk objektif primary-nya biasanya adalah availability of service. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ya, jadi kalau untuk si cyber forensik sendiri yang akan kita bahas ini, di dalamnya itu termasuk ya, dalamnya ada network atau network forensik, kemudian bisa juga small scale digital devices, kemudian storage, dan bahkan mungkin nanti perlu kita juga, kalau perlu adalah code analysis. Jadi yang termasuk dalam itu dan yang dilakukan ini adalah eksaminasi ya, jadi pemeriksaan atau ini ya secara saintifik ya. Jadi dan analisis dari digital evidence. Jadi dengan ini sebagai sehingga informasi yang dihasilkan itu nanti bisa digunakan sebagai evidence di dalam eh, mungkin dalam pengadilan gitu ya atau tingkat lanjut sesudahnya. Aktivitas di dalam cyber forensik itu ada biasanya umumnya itu ada yang pertama adalah harus secure ya. Kita harus securing collection of computer data. Jadi data-datanya itu harus diamankan dulu. Kemudian identifikasi dari data yang mencurigakan. Terus dilakukan kalau sudah kita dapat data yang mencurigakan, kita akan mengeksaminasi ya. Jadi di situ data mencurigakan itu kita harus tentukan ya. Jadi, detailnya misalnya ada asalnya dari mana, isinya apa gitu. Dan kemudian berikutnya kita harus bisa memberikan presentasi ya, informasi itu ke eh, tujuan berikutnya ke mungkin ke pengadilan gitu ya. Atau juga nanti itu kita untuk ini ya jadi hukum-hukum sesuai dengan hukum di dalam negara kita. Di sini ada 3A ya yang kita kenal. Yang pertama ada acquire, jadi kita memperoleh data ya, tanpa merusak data original atau tanpa mengubah ya. Kita melakukan authenticate image-nya itu dan terakhir adalah analyze tanpa modifikasi tentunya. Konteks dalam cyber forensik itu mungkin lebih kita lihat akan beririsan ya dengan digital forensik.
forensik itu lebih luas ya, karena kalau digital forensik itu mungkin akan melibatkan banyak perangkat hardware dan misalnya. Nah, untuk timeline yang bisa kita lihat di sini ya, kalau di sana di Amerika sana terutama atau di Eropa itu dari tahun 1970 itu sudah mulai dikenal ya namanya legislation ya, jadi apa namanya aturan mengenai cybercrime. Dan tahun 1980 itu sudah ada unit investigasi untuk ini cyber ini ya. Sebenarnya tahun 1990 itu sudah ada international meeting ya. Untuk tahun 2000 itu udah ada RCFL dan 2001 dan terusnya sampai 2008 ya di sini. Dan ini kalau kita mungkin nanti kita juga perlu susun untuk yang Indonesia seperti apa ya. Saya juga belum menemukan sumber yang bisa dipercaya untuk membuat timeline perkembangan cyber forensik di Indonesia. Nah, untuk crime scene ya itu baik ya kita sebenarnya sudah sangat familiar ya dengan istilah crime scene ya, atau TKP tempat kejadian perkara ya. Tentunya ini akan berbeda ya antara yang physical crime scene dengan cyber atau digital crime scene. Meskipun nanti ada beberapa hal yang overlap ya. Yang jelas dasarnya yang kita lihat itu bahwa ada kejahatan itu biasa konstan ya, baik antara di fisikal ataupun di cyber atau digital itu ininya semuanya sama, atau kata si lokat ini ya. Jadi kalau suatu orang itu melakukan suatu kejahatan ya, biasanya ada yang tertinggal ya, di dalam tempat kejadian perkara gitu. Yang sebelumnya itu tidak ada ya, waktu orang itu datang. Ya, ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita seperti ini ya dalam CSI segala macam kayak gitu. Jadi ada 6 prinsip di sini ya dalam eh, cyber forensik. Yang pertama ya bahwa kalau kita melakukan ini apa namanya untuk digital evidence, semua ya general forensik dan eh, prinsip prinsip prosedur yang ininya harus kita terapkan gitu. Jadi kalau kita mengambil digital evidence, kita harus melakukan suatu aksi yang tidak merubah evidence tersebut. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, jadi itu orang itu harus apa namanya sudah terlatih ya untuk tujuan tertentu. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan apa penangkapan akses, storage atau transfer itu harus eh, didokumentasikan, preserve ya, ya, dijaga, di maintain supaya nanti kita bisa tracking lagi ya. Jadi kalau kita lihat namanya apa chain of custody ya. Semua harus bertanggung jawab. Jadi proses atau fasenya biasanya akan dimulai dengan identifikasi, kemudian koleksi atau pengumpulan, misalnya seperti yang kejahatan yang crime scene yang di fisikal juga sama ya. Jadi data-data atau bukti-bukti evidence semua akan kita kumpulkan, kita taruh dalam tas atau plastik yang ditutup, ya, dikasih tag. Kemudian harus ada preservation, baru kemudian examination, analisis, dan terakhir adalah presentasi dan report. Untuk yang identifikasi itu biasanya kita apa namanya melakukan identifikasi apa namanya evidennya itu yang mana gitu ya. Kemudian mungkin apa apa aja yang bisa menjadi eviden, dan itu tidak semudah seperti yang terdengar gitu ya. Biasanya kalau misalnya
barangnya small scale gitu, atau mungkin non traditional storage media, atau mungkin ada di beberapa tempat kejadian yang ternyata berjauhan letaknya gitu, itu juga sangat bisa menjadi susah. Ini adalah beberapa contoh ya device yang kita bisa lihat untuk evidence. Ada handphone, ada komputer, ada laptop, ada flash disk, ada, bahkan ada kulkas juga bisa seperti itu ya. Jadi dalam identifikasi di dalam investigasi tentunya sangat penting ya. Jadi jangan sampai ini ya apa namanya overlook ya. Jadi bisa saja dalam barang-barang atau benda-benda yang non elektronik seperti manual, kertas, print out itu juga bisa jadi kita gunakan juga. Cara koleksi juga sama, harus hati-hati ya. Kita harus lihat ya si image-nya itu apa. Kita harus create image-nya. Jadi kalau kita sudah dapat misalnya storage atau apa namanya log dari suatu service atau ini, kita harus ini buat kopinya ya. Kadang-kadang kalau suatu server kita buat image dari disknya, kita copy, dan jadi tidak kalau kita lakukan eksaminasi itu tidak mengubah ya, tidak mengubah misalnya time modification segala macam kayak gitu. Oke, ini gambar ya. Ini ada contoh yang ini ya, lokasi misalnya TKP itu seperti itu, ada barang-barang seperti itu. Ya, kita foto dulu ya, foto dulu kondisinya seperti apa, konektornya segala macam kayak gitu. Baru kemudian kita ambil, kita kumpulkan sebagai eviden. Jadi rule of thumb di sini ya dalam pengumpulan eviden itu imaging ya. Jadi kita harus buat image-nya, ya, bikin 2 copy, jangan mengerjakan dari original kalau kalau mungkin ya. Jadi eh, kita harus bekerja dalam duplicate image-nya sehingga si original evidence-nya itu tidak terganggu gitu. Jadi si digital evidence kita bisa duplikasikan tanpa mengalami degradasi ya, jadi copy to copy ya, jadi bisa lebih aman. Beberapa hal yang sering digunakan di sini ada software write broker atau slash hardware, dan ini ada banyak ya bisa kita gunakan di sini. Ada forensic copy itu bitstream ya. Jadi kalau bitstream itu dia ada ini eh, copy data dari media, bahkan mungkin dari beberapa kalau kita yang hidden file segala macam kayak gitu yang sudah terhapus pun nanti akan bisa terlihat. Dan bagaimana caranya kita menjaga ya authenticity dan integrity dari evidence, kita eh, bisa melakukan hashing, bisa MP5, SHA-256, yang lain-lain. Saya juga yang jelas kita harus punya satu cara ya untuk membuktikan bahwa eh, evidence yang kita gunakan itu otentik dan integritasnya terjaga. Untuk apa namanya eksaminasi ya, kita bisa lihat nanti di file system misalnya gitu, atau kita juga recover file-file yang delete, beberapa keyword list apa yang kita cari gitu ya. Terus yang penting di sini ya kita harus harus nanti kita bikin timeline dengan time zone tertentu dari sistem yang kita curigai. Jadi kita urutkan mulai dari kapan kejadiannya segala macamnya sampai terlihat ke apa efeknya terasa.
kalau bisa kita bikin graphical ini ya, jadi representasi secara grafikal akan sangat memudahkan. Beberapa isu yang sering muncul di sini adalah kita tidak punya atau jarang jadi eh, sertifikasi untuk tools-tools itu, kemudian standarnya juga kita masih kurang, orang-orangnya juga tidak tersertifikasi. Jadi terus yang berikutnya juga pemahaman tentang eh, law enforcement juga masih kurang. Terus yang penting juga di sini adalah eh, perubahan yang sangat cepat ya di dalam teknologi itu juga sangat membuat kita sangat keteteran. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi cyber forensik itu selalu ada satu ilmu yang selalu berubah, ya, maju terus. Kalau mau ini ya juga bisa jadi opportunity. Nah, oke, tadi kita juga pernah tadi saya sudah singgung tentang kejadian contoh-contoh kejadian cybercrime ya. Jadi eh, coba kalau kita lihat contoh-contoh mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya. Contohnya adalah BPJS ya, kasus BPJS di 2021 ada dugaan kebocoran data 279 penduduk. Nah, di sini kan kalau kita sebagai investigator kita harus bisa membuat ininya. Jadi kita mungkin kita bisa peroleh server ya, imaging servernya, kemudian kita ekstrak audit trail, kita analisis siapa yang akses basis data. Kalau tidak forensik, tidak ada dilakukan forensik, nanti kebocoran bisa berulang lagi. Contoh lagi, nanti ini ya, ini hubungannya mungkin sama dengan UU ITE ya, kalau di sini. ITE itu kan sebenarnya eh, akses ilegal gitu ya, kalau kejadian seperti itu ya. Jadi terus nanti datanya juga tersebar. Dan kalau standar secara internasional untuk proses forensik proses itu ada di NIST ya. Jadi bisa dibaca NIST SP 886 ya, tahun 2023. Oke, satu lagi ya. Ini jadi nanti tugas untuk teman-teman kita bisa coba cari informasi ya, cerita berita kejadian dari Tokopedia gitu ya. Tokopedia juga waktu itu pernah data bocor ya. Terus BPJS juga salah. Terus yang rame juga nanti itu ya rumah sakit ya, kena ransomware. Terus yang kemarin belum lama itu DNS ya, atau Pusat Data Nasional Sementara, itu kena ransomware ya. Di sini kalau kita lihat, kalau yang Tokopedia itu mestinya nanti kita bisa, kalau misalnya mau melakukan eh, forensik, ya kita harus punya dapat log aksesnya, kemudian timeline dari intrusionnya seperti apa, dan kita bisa susun timelinenya, kita bisa nanti bisa reportkan. Untuk yang BPJS, karena dia ini di database juga nanti ada audit dari query log. Ya. Untuk yang PDNS, ya kita bisa analisis dari artefak ransomware-nya, nanti apa yang oke, baik. Saya kira materinya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.